Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Sekoti. Nah, kali ini kita akan melakukan kunjungan industri kemana Mbak Santi? Ke tempat produksi sate ayam Sutono. Nah, di tempat produksi ini kita akan mendatangi salah satu paguyuban sate ayam Sutono, di mana kita akan mengetahui bagaimana sih latar belakang paguyuban ini terbentuk dan juga bagaimana sih proses produksi dari sate ayam ini. Nah, konon katanya sate ayam di sini itu sate ayam yang legend ya Mbak Santi. Sangat legend sekali. Untuk tahu bagaimana proses produksi dan informasi lebih lanjut, ikuti terus videonya. Oke guys, kita sudah sampai di mana nih Mbak Santi? Kita udah sampai di tempat produksi sate ayam Sutono. Nah, untuk bagaimana keseruannya, yuk kita simak videonya. Halo teman-teman, sekarang sudah bersama dengan Bapak Yono. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara sekilas mengenai industri sate ayam Ponorogo yang ada di sana ini. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya. Mbak siapa? Dengan Mbak Friza Pak, Dari? dari IAIN Ponorogo. Nah, izin melakukan wawancara nih Bapak Siap. mengenai sentra industri sate ayam di Sutono ini. Bisa dimulai dari latar belakangnya itu seperti apa Pak berdirinya paguyuban ini? Kalau memang latar belakang dari berdirinya paguyuban itu memang kita itu sate itu berawal dari keluarga Mbak, satu keluarga, terus berkembang mungkin dari anak cucu sampai sekarang sudah generasi kelima. Dan ini kan kemarin waktu itu tidak ada kelompok atau perkumpulan, jadi kita bentuk paguyuban itu atau perkumpulan itu menjadi perkumpulan pedagang sate ayam Sutono yang sudah dilegalkan gitu. Karena untuk menjaga warisan termasuk sate ayam Sutono ini warisan juga. Bentuknya paguyuban ini sendiri itu sejak kapan nih Pak? Kalau terbentuknya itu belum lama Mbak, sekitar 2018. Tapi sate itu nenek kakek nenek kita itu berawal sekitar tahun 900-an mulai jualan sate. Terus apa sih Pak yang menjadikan sate ayam Sutono ini khas dan dikenal oleh banyak orang? Jadi gini Mbak, ya, sate ayam Sutono itu kan sudah jadi ikon kuliner khas Ponorogo. Makanya kita itu bagaimana bersaing ya, dan di sini kan beberapa kelompok pedagang sate, mungkin ada 3 atau 4 kelompok pedagang sate, yang salah satunya ya sate ayam Sutono ini. Jadi kita juga bersaing ya dalam kelompok-kelompok, tapi kita mungkin ini menurut senior kita atau orang tua kita paling awal di sini. Jadi mungkin pertama kali di Ponorogo itu satenya di sini. Dan juga ada peninggalan sejarah juga yang istilahnya diupentik untuk sampai mengarah ke tahun seperti itu. Kalau dari segi rasa mungkin juga otentik juga ya Pak dari Khas gitu tuh Mas. Nah, iya, kalau rasa memang khas. Jadi kita juga sistem pengolahan, sistem penyajian itu kan kita berbeda-beda juga Mas. Itu semuanya murni dari kita peninggalan warisan nenek moyang kita, dan mungkin sekarang kita perbarui atau kita upgrade aja. Nah, gitu. Karena bahan-bahannya kan sekarang kita modern tidak seperti yang ada kemarin. dengan adanya paguyuban ini apakah masyarakat yang ada di sana ini? Secara otomatis sangat besar sekali Mbak. Jadi pengaruhnya dengan adanya paguyuban itu satu, kita mungkin
berusaha untuk promosi itu lewat akademisi. Dan sekarang dunia medsos, mungkin kalau di dunia media medsos itu Facebook, Instagram atau apa, mungkin secara personal bisa. Tapi kalau kita membuka untuk para akademisi untuk evaluasi presentasi di sini, otomatis kita promosinya lewat akademisi, gitu. Dan ternyata pengaruhnya sangat besar sekali, cepat dikenal di kalangan luar kota. Jadi dengan adanya sosial media ini juga menunjang untuk bisa dikenal oleh khalayak secara luas ya Pak? Ya, secara luas, secara umum lah. Seperti dari beberapa banyak food vlogger mungkin yang datang ke sini ataupun akademisi yang melakukan penelitian di sini, seperti itu ya Pak? Iya. Terus bagaimana sih Pak proses produksi sate ayam setona ini? Secara garis besarnya sudah Mas. Ya, kita itu gini ya, sistem cara produksinya mungkin secara produksi saja ya. Kalau produksi itu ya kita belinya kan tetap seperti layaknya kita tulang daging ya, daging ayam. Pertama kali ya sate dibersihkan, terus kemudian kalau di sini kan direbus. Kalau bahasa Jawanya itu dialupi. Jadi di sini setengah matang sih, sudah jadi setengah matang. Untuk bukan berbeda dengan sate lainnya, mungkin di sana itu bahan bakunya kan dagingnya mentah. Kalau di sini, kalau sate ayam sini istilahnya benar sudah setengah matang atau direbus. Kalau bahasa Jawa dialupi ya Mbak ya, dialupi kan gitu. Setelah itu seperti yang di itu nanti dipisahkan tulang sama dagingnya, baru diiris, dibumbui, dan kita mengedepankan bumbu-bumbu itu masih menggunakan bumbu-bumbu dari alami. Ini tunda, merica, bawang, terus setelah itu dibumbui, baru kita untuk pemasaran gimana ya? Maksudnya gini, kita itu di sini dari sekian anggota paguyuban itu memproduksi sendiri, memasarkan sendiri. Paguyuban itu sebagai wadahnya seperti itu. Ya. Paguyuban itu satu ya untuk kontrol lah, untuk kontrol kualitas dan kualitasnya produksi kita sate ayam. Untuk selama berdirinya paguyuban ini mungkin apa yang kendala yang mungkin saat ini masih Bapak rasakan dan mengenai produksi ataupun pemasarannya seperti apa, dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan hal tersebut menurut Bapak? Kalau kendala itu kalau satu yang pasti ya Pak, ya gitu disampaikan apa ada, yang pasti itu alam, faktor alam juga ya. Kalau sekarang ini musim hujan itu kan mungkin pengaruhnya sangat besar sekali. Dari yang utama sistem manajemen kita yang harus kita gimana ya, kita perketat. Dalam arti kalau kendala musim hujan mungkin ya kuotanya penjualannya pasti akan berkurang. Dan yang kedua, harapan kita sih Mbak, kita itu sampai saat ini jadi pihak pemerintah belum pernah, jarang sekali masuk ke situ. Jadi yang masuk itu cuma akademisi ya, dari pihak pemerintah belum menjangkau ke sini. Padahal kita kemauan kita lewat akademisi kita sampaikan keluhan-keluhan masyarakat. Tapi ya, kenyataan seperti ini kita kan nggak bisa apa-apa. Terus harapan kita dari adik-adik mungkin nanti bisa menyampaikan bahwa kendala ke depannya, bahwa paguyuban saja yang ini sudah lega dan sekarang sudah generasi kelima,
bagaimana kualitas dari kualitas kita terjaga, itu istilahnya bagaimana cara membantu masuk ke tahapan-tahapan itu kan gitu. Kalau mungkin kita tetap, cuma sistemnya berbeda dengan akademisi atau sistem pemerintahan. Terus Pak, bagaimana sih tips untuk memulai usaha sate ayam bagi seorang pemula? Jadi gini, apapun usaha kuliner ya, kuliner itu satu bahan baku, beberapa cara mendapatkan untuk mudah dan tidaknya. Yang kedua cara pemasaran. Jadi membaca pasar lah, membaca pasar, termasuk mencari psikologi masyarakat yang kita tempatkan untuk berjualan. Terus yang ketiga modal sih kunci utama sih. Nah, yang keempat itu niat itu harus dibarengi dengan kesabaran, Mbak, karena untuk pemula itu pasti tantangannya sangat besar sekali. Karena kita kalau pemula itu tidak 1 bulan langsung berjalan enggak. Jadi sistem kita yang gunakan atau arahan kita itu 3 bulan itu masa transisi untuk perjalanan bahwa sate ini peminatnya di lokasi situ. Ya, kuotanya peminatnya besar atau enggak. Setelah evaluasi 3 bulan, 6 bulan baru itu bisa dirasakan. Kalau setelah 6 bulan itu ya kita mungkin berjalan atau laku dan tidak nasi. Karena itu makanya itu ya niat, modal, sabar, kalau pemula kan itu. Kalau manajemen ya mungkin secara personal kan sudah manajemennya kan sudah sendiri-sendiri. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat proses produksinya. Selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa nih? Pak Sugianto. Pak Sugianto. Ini proses untuk apa Pak ini bisa dijelaskan? Ini untuk proses Pemotongan ayamnya. inang terungajang. Jadi setelah terungajang dibumbui lalu digusur. Ini untuk ukurannya mungkin sudah diseragamkan Sudah. atau ada teknik khususnya Pak? Iya, Caranya. ukuran kerajang. Terus ini setelah sebelumnya kan direbus dulu kalau nggak salah. Iya, Setelah direbus matang, dulu, terus lalu diambil tulangnya, lalu diambil tulangnya, lalu dirajang lagi. bumbunya itu seperti apa Pak? Tips-tipsnya itu seperti apa? Ini bumbu, ini tuh anu Pak, pribadi Pak. Oh, okay. Tidak boleh dianu, hanya ini punya Pak Iwan. Proteksi, Mbak. Yang nanti ada yang protes itu. Oh iya. Jadi ini kalau nggak salah tadi ada sedikit penjelasan dari Pak Zainul tuh untuk antibiotiknya ada kunci utamanya adalah kunyit kan? Iya, kunyit. Nah, sekian dulu ya teman-teman kunjungan industri kami di Sate Ayam Stono Ponorogo. Sampai jumpa di next project. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.